Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, saat Baginda Raja berjalan-jalan menyusuri kota, ia melihat Abu Nawas tengah menyendiri di sebuah tempat sepi di samping kuburan. Baginda Raja lalu menghampirinya. "Wahai Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan?" tanya Baginda Raja. "Aku sedang merenungi kehidupan ini Paduka," jawab Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menceritakan tentang dahsyatnya siksa neraka bagi orang-orang yang lalai. Seketika Baginda Raja menangis hingga air mata membasahi janggutnya. "Wahai Abu Nawas, nasihatilah aku," pinta Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, lihatlah dengan mata hati kuburan para pemimpin sebelum kamu. Itu adalah peringatan besar. Mereka telah melewati waktu yang lama berada di dalam istana. Mereka dengan mudahnya berfoya-foya serta mendapat kenikmatan, kebanggaan, dan kegembiraan. Sangat disesalkan dan menyedihkan perbuatan buruk mereka itu, dan sangat memalukan. Namun mereka tak sempat memperbaikinya karena sudah terlanjur meninggal dunia. Ketahuilah wahai Paduka, bahwa cepat atau lambat kita juga akan mati mempertanggungjawabkan perbuatan kita," tutur Abu Nawas menasehati. Nasihat Abu Nawas membuat Baginda Raja semakin gelisah. "Lalu apa yang harus aku lakukan supaya Allah senang kepadaku?" tanya Baginda Raja. "Berbuatlah apa-apa yang menyenangkan makhluk-makhluk Allah," jawab Abu Nawas. "Apa yang harus aku lakukan untuk menyenangkan makhluk-makhluk Allah?" tanya Baginda Raja kembali. "Jadilah pemimpin yang adil dan bijak. Apa yang kau anggap tidak layak bagimu, janganlah kau anggap layak bagi orang lain. Dengarlah keluhan dan permohonan orang-orang tertindas. Berikan jawaban yang baik. Buktikan bahwa kau benar-benar ingin bermurah hati dan memberikan keputusan yang adil," jawab Abu Nawas. "Kau benar Abu Nawas, kau telah memberiku nasihat yang baik. Aku akan melunasi hutang-hutangmu," balas Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, hutang yang dibayar dengan hutang tak akan pernah terlunasi. Sebab apapun yang ada di bawah kekuasaanmu adalah harta rakyat. Lebih baik kau berikan kepada rakyatmu dan janganlah menolongku," tukas Abu Nawas. "Kalau begitu, maka mintalah sesuatu yang lain dariku," ujar Baginda Raja. "Permintaanku adalah agar kau mengikuti nasihatku. Tetapi sungguh menyedihkan, kebesaran dan kemegahan dunia ini telah membuat hatimu sedemikian keras, sehingga nasihatku tidak berpengaruh padamu," kata Abu Nawas sambil pergi berlalu meninggalkan Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Seperti kita ketahui bahwa adanya manusia tinggal di bumi itu dikarenakan Nabi Adam berbuat kesalahan. Pada awalnya Nabi Adam tinggal di surga dengan berbagai kenikmatan yang tiada tara. Akan tetapi karena tipuan dan rayuan iblis, Nabi Adam akhirnya melakukan kesalahan dengan memakan buah khuldi, sehingga membuat dirinya dikeluarkan dari surga. Ternyata perbuatan Nabi Adam tersebut pernah dipermasalahkan oleh Nabi Musa. Suatu ketika, saat mereka dua bertemu, Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, "Hai Adam, engkau adalah nabi yang telah diciptakan Allah langsung dengan tangannya, ditiupkan ruh langsung dari ruhnya, disujuti oleh para malaikat, ditempatkan di surganya. Namun engkau telah mengeluarkan umat manusia ke bumi karena kesalahan yang telah diperbuat olehmu." Nabi Adam pun membalas,
Engkau juga adalah nabi pilihan Allah, dan kepadamulah kitab Taurat diturunkan. Kapan kitab Taurat itu diciptakan? Tanya Nabi Adam. 40 tahun sebelum engkau diciptakan, jawab Nabi Musa. Apakah di dalam kitabmu terdapat ayat yang berbunyi, durhakalah Adam kepada Tuhan, dan sesatlah ia? Tanya Nabi Adam. Iya ada, jawab Nabi Musa. Lalu kenapa kau menyalahkan aku atas perbuatanku? Padahal kesalahanku ini sudah tertulis di dalam kitab Tauratmu jauh sebelum 40 tahun aku diciptakan, ujar Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam pun mengalahkan hujah Nabi Musa yang menyalahkan dirinya. Kisah ini terdapat dalam hadis riwayat Muslim dan juga terdapat dalam kitab Durratun Nasihin. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Ada kisah menarik tentang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf, di mana beliau ini merupakan sahabat Nabi yang paling kaya raya. Dan dengan kekayaannya ini, beliau selalu bersedekah dengan jumlah yang besar. Tapi anehnya, beliau justru semakin kaya. Suatu ketika, Abdurrahman bin Auf memborong semua dagangan dari kota Sam untuk dibawanya ke Madinah. Saat dagangannya mulai memasuki kota, terlihat seperti barisan pawai yang tak ada hentinya. Pasalnya, hewan unta yang membawakan barang dagangannya berjumlah 700 ekor. Sebuah jumlah yang sangat fantastis. Kedatangannya tersebut disambut meriah penduduk Madinah. Suasana pun menjadi gegap gempita. Sayyidah Aisyah yang merupakan istri Rasulullah terkejut saat melihat hal itu. Ia ingin tahu penyebab suasana kegembiraan itu. Lalu salah seorang penunggang unta menjelaskan, "Kami baru tiba dari negeri Syam. Lihatlah unta-unta kami, syarat dengan muatan barang." Kafilah ini milik Abdurrahman bin Auf. Sayyidah Aisyah pun membalas, "Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada Abdurrahman. Tapi aku pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa beliau dalam suatu tidurnya bermimpi melihat Abdurrahman bin Auf memasuki surga dengan merangkak." Perkataan Sayyidah Aisyah itu akhirnya sampai juga ke telinga Abdurrahman bin Auf. Betapa bahagianya hati Abdurrahman karena Rasulullah telah menjaminnya masuk surga. Tapi dalam hati ia berkata, "Andai mampu aku memasuki surga sambil berjalan." Kemudian sebelum iring-iringan unta berhenti, ia bergegas menuju rumah Sayyidah Aisyah. "Wahai Ummul Mukminin, aku akan menginfakkan seluruh unta beserta muatannya di jalan Allah," kata Abdurrahman bin Auf. Segera setelah itu, beliau membagi-bagikan seluruh dagangannya kepada penduduk Madinah. Sementara para sahabat lainnya penasaran dengan sabda Rasulullah ini. Kenapa Abdurrahman bin Auf memasuki surga dengan merangkak, tidak seperti sahabat-sahabat lainnya yang dijamin masuk surga? Mereka memasuki surga laksana secepat kilat yang menyambar. Abdurrahman pun menangis dan berdoa kepada Allah, "Jadikanlah aku ini orang miskin. Aku ingin seperti Mas'ab bin Umair atau seperti Hamzah yang hanya meninggalkan sehelai kain pada saat meninggal dunia." Tidak hanya itu, beliau juga kerap bertanya kepada Rasulullah bagaimana caranya supaya dirinya dapat masuk surga minimal berjalan kaki. Rasulullah menjawab, "Perbanyak bersedekah, niscaya kakimu menjadi ringan memasuki surga." Suatu ketika, Abdurrahman bin Auf mendengar kabar beberapa petani kurma mengalami gagal panen. Banyak buah kurmanya menjadi busuk. Para petani ini pun menjadi sedih karena harus mengalami kerugian dengan jumlah yang tak sedikit. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan oleh Abdurrahman bin Auf.
ia memborong semua hasil panen kurma dengan harga yang wajar. Tentu saja, para petani menyetujuinya dengan penuh sukacita. Setelah transaksi disepakati, Abdurrahman bin Auf membayarnya secara kontan. Para petani pun tidak jadi rugi. Tapi para petani ini heran kenapa Abdurrahman bin Auf mau membelinya dengan harga yang wajar. Ternyata beliau melakukan itu supaya bisa menjadi miskin. Beliau lalu menjual kembali kurmanya dengan yang mahal dan berharap orang-orang tidak akan ada yang mau membelinya. Dengan begitu ia akan menjadi bangkrut. Akan tetapi Allah berkehendak lain. Tiba-tiba datang rombongan utusan dari Yaman. Uniknya, orang-orang itu justru mencari kurma-kurma yang busuk. Mereka menjelaskan bahwa di negerinya sedang dilanda wabah dan menurut tabib, sang raja, obat untuk menangkal penyakit menular itu adalah dengan ramuan yang terbuat dari bahan kurma-kurma yang busuk. Mereka pun lalu mendatangi Abdurrahman bin Auf dan membelinya dengan harga 10 kali lipat. Begitulah kisah sahabat Abdurrahman bin Auf yang ditakdirkan oleh Allah sebagai sahabat yang kaya raya. Meskipun beliau sudah melakukan berbagai cara untuk miskin, namun kalau Allah sudah berkehendak, tak akan ada yang bisa merubahnya. Wallahu a'lam bishawab. Jenazah ngamuk. Siapa yang tak kenal dengan Abu Nawas? Sosok sufi jenaka yang punya sejuta akal. Meskipun berulang kali dijebak Baginda Raja, namun ia selalu bisa lolos, yang justru membuat malu Baginda Raja sendiri. Hal inilah yang membuat Baginda Raja semakin penasaran. Dan pada pertemuan kali ini akan menceritakan bagaimana Abu Nawas menghadapi fitnah karena dianggap beraliran sesat. Kisah ini bermula ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung bersama kawan-kawannya. Salah satu kawannya lalu bertanya, "Hei Abu Nawas, menurutmu apakah makan pada siang hari bisa membatalkan puasa?" Abu Nawas menjawab, "Masa kayak gitu saja kalian tidak tahu? Ya tentu saja puasanya batal lah." "Oh begitu ya? Begini Abu Nawas, kamu kan terkenal cerdik. Adakah makanan yang bila dimakan tidak membatalkan puasa?" tanya kawan lainnya. "Ada, yaitu makanan asli langsung dari surga. Kalian bebas memakannya sampai kenyang," jawab Abu Nawas. "Itu sih mustahil Abu Nawas. Yang saya tanyakan makanan yang di dunia ini," timpal kawannya. "Tentu saja ada, yaitu ayam bakar dan sop kambing. Tapi ada syaratnya, kalian memakannya saat dalam mimpi," balas Abu Nawas. Seketika itu mereka semua tertawa terpingkal-pingkal. Rupanya saat Abu Nawas berkata demikian, terdengar oleh salah satu menteri istana yang kebetulan melintas di tempat itu. Ia pun segera melaporkannya kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, Abu Nawas telah berfatwa yang melanggar syariat Islam," kata sang menteri memberitahu. "Memangnya apa yang dia katakan?" tanya Baginda Raja. "Dia bilang kalau makan saat siang hari di bulan puasa tidak membatalkan puasa, Paduka," lapor sang menteri. "Kurang ajar Abu Nawas, dia berani mempermainkan hukum agama," geram Baginda Raja. Ternyata sang menteri telah salah paham, karena yang ia dengar tidak seutuhnya. "Paduka yang mulia,
saya punya cara untuk membuktikan kesesatan Abu Nawas. Dengan begitu, Paduka bisa langsung menghukumnya, kata sang menteri. Oh ya, apa rencanamu? Tanya Baginda Raja. Jadi saya akan berpura-pura mati dan suruh Abu Nawas untuk sholat jenazah. Biasanya orang yang beraliran sesat, sholatnya pasti beda dengan ajaran Islam, ujar sang menteri. Baik, saya setuju dengan rencanamu, sahut Baginda Raja. Pada keesokan harinya, rencana pun disusun dengan matang. Lalu dipanggillah Abu Nawas ke istana. Beberapa pengawal istana lalu mendatangi rumahnya Abu Nawas. Tuan Abu, Anda diperintah untuk ke istana, kata salah satu pengawal. Memangnya ada kepentingan apa ya? Tanya Abu Nawas. Tuan Menteri meninggal, Tuan Abu, dan Tuan Abu disuruh datang untuk melayat, jawab si pengawal. Meninggal? Kalau tidak salah, kemarin saya lihat dia melintas di depan warung. Saat itu saya sedang ngobrol dengan kawan-kawanku, jadi aku tidak terlalu menghiraukannya. Ajal manusia memang tidak ada yang tahu, ujar Abu Nawas. Benar, Tuan Abu, saya sendiri juga heran. Padahal kemarin saya lihat dia melaporkan Tuan Abu ke Baginda Raja karena dianggap beraliran sesat. Tapi sehari setelah itu, dia ternyata meninggal, timpal si pengawal. Sesat? Sesat bagaimana maksudnya? Tanya Abu Nawas. Tuan Menteri bilang, kalau Tuan Abu menghalalkan makan di siang hari saat bulan puasa, kata si pengawal memberitahu. Oh, ya sudahlah, orangnya juga sudah mati toh. Ayo kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana. Ketika ia memasuki aula kerajaan, terlihat sosok jenazah di dalam keranda. Tapi yang membuat Abu Nawas curiga, kenapa kerabat keluarga sang menteri tidak ada yang hadir, terutama istri dan anak-anaknya. Kemudian Baginda Raja menyuruh Abu Nawas untuk segera mensolati jenazah sang menteri. Mari Paduka, kita sholat bersama-sama saja, ajak Abu Nawas. Kamu saja Abu Nawas, aku sudah mensolatinya, tolak Baginda Raja. Ini tidak seperti biasanya. Padahal setiap kali ada pejabat istana yang meninggal, Baginda Raja pasti sholat jenazah bersamaku, kata Abu Nawas dalam hati. Hal ini membuatnya bertambah curiga. Pasti ada sesuatu yang tidak beres, pikir Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas pun sholat jenazah sendirian. Dan tiba-tiba saat ia sholat jenazah, Abu Nawas menambahkan ruku dan sujud. Setelah selesai menjalankan sholat jenazah, Baginda Raja pun kemudian berkata, Hai Abu Nawas, kenapa kau menambahi ruku dan sujud? Itu menyalahi aturan agama. Dengan entengnya Abu Nawas pun membalas, Saya tahu Paduka, tapi dosa menteri ini sangat banyak. Dosanya tidak akan terampuni kalau cara sholat jenazahnya biasa saja. Coba Paduka Raja pikirkan, dia telah memfitnah saya beraliran sesat, padahal dia tidak mendengarnya secara utuh. Kemudian Abu Nawas menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Tuan Menteri yang berpura-pura mati langsung bangkit berdiri.
Kurang ajar kau Abu Nawas, justru kamu yang dosanya sangat banyak, bentak Tuan Menteri. Lihatlah Paduka, jenazahnya hidup kembali, teriak Abu Nawas sambil berlari berpura-pura ketakutan. Sementara Baginda Raja spontan tertawa terpingkal-pingkal dengan ulah Abu Nawas ini. Kehebatan Abu Nawas menyeberangi lautan. Kecerdikan Abu Nawas saat menaklukkan tantangan berbahaya Raja Harun ar-Rasyid tidak perlu dipertanyakan lagi. Berkali-kali Baginda Raja dibuat heran dan terpukau dengan tingkah sufi nyeleneh ini. Suatu hari, Abu Nawas diundang ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Raja Harun ar-Rasyid bertitah, "Wahai Abu Nawas, aku punya misi yang harus engkau taklukkan." "Misi apa itu yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Begini, engkau tahu kan negeri kita ini punya teluk yang luas. Tapi sayang, tidak pernah ada satu orang pun yang sanggup menyeberangi teluk itu. Apakah engkau mau berenang ke sana?" titah Raja Harun ar-Rasyid. Tantangan berat tersebut sengaja diberikan kepada Abu Nawas, mengingat Raja sangat paham kalau salah satu rakyatnya itu pasti bisa berenang menyeberangi teluk dengan kecerdasannya. Sambil menggerutu, Abu Nawas menjawab, "Yang mulia, hamba bukan perenang yang baik, tetapi jika memang yakin, maka hamba siap melakukannya." Usai pertemuan itu, Abu Nawas pulang dan dibuat stres lantaran ia tidak memiliki kemampuan berenang. Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan ke pantai sambil memandangi luasnya lautan. Dalam hati kecilnya berkata, "Sulit untuk berenang ke sana." Tetapi dalam kekalutannya itu, ia melihat setumpukan pakaian anak-anak yang tergeletak di pinggir pantai. Ia kemudian bertanya, "Di mana anak-anak ini?" Pagi buta keesokan harinya, Abu Nawas langsung berangkat ke pantai dengan membawa pakaian ganti. Sesampainya di pantai, Abu Nawas meletakkan pakaiannya, sepatu beserta cincin yang biasa ia kenakan. Setelah itu, Abu Nawas langsung kembali pulang ke rumahnya, tidak berenang sebagaimana seharusnya. Tidak berselang lama setelah Abu Nawas pulang, Baginda Raja datang ke pantai bersama sejumlah ajudannya. Mereka dibuat terkejut karena menemukan pakaian Abu Nawas tergeletak di pinggir pantai. "Luar biasa orang ini," gumam Baginda Raja. Meski demikian, beberapa ajudan raja ada yang tidak yakin jika Abu Nawas benar-benar berenang menyeberangi lautan. Mereka akhirnya pergi mendatangi rumah Abu Nawas untuk memastikan keberadaannya. Sayang, di rumah Abu Nawas, rombongan raja tersebut hanya bertemu dengan istrinya yang menceritakan keberadaan Abu Nawas. Kemarin ia bercerita kalau ia akan berenang menyeberangi teluk. Dia berkata bahwa Yang Mulia memerintahkannya melakukan demikian. Sebenarnya saya tak tega membiarkannya pergi, karena saya tahu ia bukan perenang yang baik, kata istrinya dengan nada sedih. Sejurus kemudian, salah seorang pegawai istana datang kepada Baginda Raja dan menyampaikan sebuah kabar bahwa Abu Nawas telah ditemukan oleh nelayan.
Abu Nawas lalu dijemput oleh rombongan raja di tepi pantai dengan keadaan pura-pura pingsan. Melihat Abu Nawas tidak berdaya, Baginda Raja kemudian berupaya membangunkannya. Beruntung, senyuman manis Abu Nawas setelah tersadar membuat lega Baginda Raja, karena Abu Nawas selamat dari maut. "Engkau hebat Abu Nawas," kata Raja Harun ar-Rasyid. Meneliti bulan. Abu Nawas yang bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi hidup di zaman Raja Harun ar-Rasyid, khalifah atau Raja Bani Abbasiyah di Baghdad, Irak. Ia merupakan tokoh sufi yang cerdik dan cerdas. Tak aneh jika ia banyak akal. Karena kecerdasan dan kecerdikannya itu, Abu Nawas dekat dengan Raja Harun ar-Rasyid. Tidak sedikit pikiran nyelenehnya yang selalu membuat kagum sang raja. Baginda Raja Harun ar-Rasyid lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Tak bosan-bosannya Baginda Raja mengetes kecerdikan Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid kembali mengajukan sesuatu yang tak wajar, yaitu pergi ke bulan untuk melakukan penyelidikan. Padahal zaman itu jelas-jelas belum ada teknologi canggih dan mutakhir untuk menuju ke sana. Raja Harun ar-Rasyid kembali memerintahkan Abu Nawas untuk melakukan penyelidikan tersebut. Jadi, sudah pasti jika misi itu hanya untuk menguji Abu Nawas. "Abu Nawas, aku perintahkan kamu pergi ke bulan untuk melakukan penyelidikan. Aku sangat penasaran, apakah di bulan itu ada manusia seperti kita atau ada apa di sana?" tutur Baginda Raja. "Pergi ke bulan, Paduka?" tanya Abu Nawas dengan ekspresi wajah heran. "Iya, ke bulan. Aku tahu kamu itu manusia yang paling pintar di Baghdad. Kamu harus bisa menjalankan perintahku untuk pergi ke bulan. Dan aku yakin kamu pasti bisa, Abu Nawas," kata Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas hanya terdiam. Dalam hati, Abu Nawas mengumpat keinginan aneh rajanya itu. Tapi yang sedang kita saksikan ini adalah Abu Nawas. Dengan cepat, ia pun segera mendapatkan ide untuk melaksanakan perintah aneh rajanya itu. Abu Nawas pun lalu menyanggupinya. "Siap, Paduka yang mulia, hamba akan pergi ke sana besok sore, Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut. Ia tak menyangka Abu Nawas akan menyanggupi perintahnya tersebut. Lalu Raja Harun ar-Rasyid bertanya, "Terus dari mana kamu akan pergi?" tanya Baginda Raja. "Hamba akan pergi ke bulan dari rumah hamba, Paduka," jawab Abu Nawas. "Baiklah, besok aku akan pergi ke sana untuk melihat kamu pergi ke bulan," kata Baginda Raja. Dan malam itu Baginda Raja beserta para menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Ketika Raja dan para menterinya tiba di sana, Abu Nawas sudah tak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. "Di mana Abu Nawas?" tanya Raja Harun ar-Rasyid. "Dia baru saja berangkat ke bulan, Paduka yang mulia. Dia berkata tidak akan lama dia kembali," jawab istri Abu Nawas. "Wah, bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan?" tanya salah satu menteri penasaran. "Dia memanjat pohon palem di sebelah sana dan akan kembali melalui pohon palem itu juga," jawab istri Abu Nawas.
Baginda raja dan para menteri kemudian menghampiri pohon palem yang ditunjuk istri Abu Nawas. Terlihat bayangan seseorang yang sedang turun dari pohon palem itu. "Hei, itu kamu Abu Nawas?" tanya sang raja. "Iya Paduka, ini saya Abu Nawas," jawabnya. "Kamu menyelidiki bulan dari pohon palem itu?" tanya Baginda raja. "Oh, tidak Paduka, saya melakukan penyelidikan ketika bulan itu mencapai tanah. Nah, kalau pohon palem ini hanya sekedar tangga lewat untuk saya pergi ke bulan," jawab Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya di sana. "Di bulan hanya ada tanah dan gunung-gunung Paduka, tidak ada tumbuhan di sana, apalagi manusia seperti kita," kata Abu Nawas. Masih tak percaya, Baginda raja pun meminta saksi yang bisa menjelaskan kebenaran akan perkataan Abu Nawas. Abu Nawas bahkan mengatakan bahwa dirinya mampu memberikan hingga ribuan kesaksian kalau Paduka tak percaya. "Saya punya banyak saksi, bukan hanya satu atau dua saksi, tapi ribuan saksi Paduka," sambung Abu Nawas. "Memangnya siapa mereka yang menjadi saksimu Abu Nawas?" tanya Baginda raja. Kemudian Abu Nawas mengarahkan jarinya ke langit. "Bintang-bintang itu adalah saksiku. Jika Paduka tak mempercayaiku, silahkan Paduka bisa menanyakan langsung kepada mereka," kata Abu Nawas dengan yakin. Mendengar jawaban itu, Baginda raja pun hanya tertawa. "Terus, kenapa kamu tak menungguku untuk menyaksikan kamu pergi ke bulan?" tanya Baginda raja. "Wah, Anda telat Paduka yang mulia, dan sayangnya hamba hanya bisa pergi ke bulan pada waktu tertentu saja," jawab Abu Nawas. Sekilas Baginda raja memandang ke atas langit yang penuh bintang dan bulan bersinar terang sambil tersenyum membayangkan kekonyolan Abu Nawas. Menyingkap sisi gelap Abu Nawas. Abu Nawas. Kita semua sudah sering dengar kehebatan Abu Nawas. Akal cerdiknya mampu mengatasi segala permasalahan yang menghampirinya. Semua masalah tak ada yang mangkrak di pikiran Abu Nawas. Selalu beres dengan solusi yang memuaskan untuk semua pihak. Namun, tak jarang banyak orang yang mengkritisi bahwa Abu Nawas tidak sehebat itu. Abu Nawas tidak seulama itu. Abu Nawas itu seorang pemabuk. Abu Nawas suka main perempuan. Abu Nawas suka berbuat maksiat. Abu Nawas homo, pedofil, dan lain-lain. Apakah benar semua tuduhan itu? Dan apakah benar Abu Nawas orang yang seperti itu? Kita akan bahas di kisah kali ini. Dan harap ditonton sampai selesai untuk menghindari timbul berbagai kesimpulan yang jauh dari kisah ini. Biografi Abu Nawas. Bernama asli Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakimi, terkenal dengan nama Abu Nawas. Ada yang menyebut Abu Nuwas atau Abu Nuas, yaitu si tukang tidur. Lahir di Ahwas, Iran tahun 757 Masehi. Ia hidup semasa dengan Khalifah Harun ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah. Gelar Abu Nuas ini melekat karena kebiasaannya tertidur akibat mabuk pada masa mudanya. Sang ayah,
Hani Al-Hakimi adalah seorang prajurit tentara pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad, yaitu khalifah terakhir dinasti Bani Umayyah. Sedangkan ibunya bernama Jaliban, seorang wanita Persia yang bekerja sebagai pencuci kain wol. Dengan demikian, Abu Nawas mewarisi darah militer dari sang ayah. Meski tak sempat mengenal ayahnya yang wafat ketika ia masih kecil, Abu Nawas dibawa hijrah sang ibu ke Basrah, Irak. Ia menjadi pusat peradaban berbagai ilmu saat itu. Di sanalah ia belajar bahasa dan sastra Arab, yang akhirnya membuatnya sebagai penyair ulung, di antaranya kepada dua orang sastrawan Arab, yaitu Abu Zaid dan Abu Ubaidah. Di samping itu, ia juga belajar ilmu agama seperti ilmu hadis kepada Abdul Walid bin Ziyad, Mu'tamir bin Sulaiman, Yahya bin Sya'id Al-Qatan, dan Azhar bin Sa'ad As-Saman, serta belajar Al-Quran kepada Yakub Al-Hadrami, yang pada akhir hayatnya membuatnya dikenal sebagai ulama sufi. Ketenaran Abu Nawas berawal dari pertemuannya dengan penyair dari Kufah, yaitu Walibah bin Habab Al-Asyadi. Telah memperhalus gaya bahasanya dan membawanya ke puncak kesusastraan Arab. Walibah sangat tertarik pada bakat Abu Nawas, yang kemudian membawanya kembali ke Ahwas, lalu ke Kufah, kemudian ia pindah ke Baghdad. Di pusat peradaban dinasti Abbasiyah inilah ia berkumpul dengan para penyair. Berkat kehebatannya menulis syair, Abu Nawas dapat berkenalan dengan para bangsawan, khususnya dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, yang akhirnya menjadikan Abu Nawas sebagai penyair istana. Di puncak ketenarannya inilah, Abu Nawas banyak mendapatkan fitnah, di antaranya ia dikatakan suka mabuk-mabukan, suka musik dan berdansa, berfoya-foya, main perempuan, dan penyuka anak laki-laki yang ganteng, zindik atau melecehkan ajaran Islam, dan berbagai kemaksiatan lainnya. Di antara puisi yang membuatnya dianggap zindik adalah puisi yang terkesan menghina orang yang sholat dan memuliakan orang yang mabuk. Berikut isi puisinya. Biarkan masjid diramaikan oleh orang-orang yang rajin beribadah. Kita di sini saja, bersama para peminum khamr dan saling menuangkan. Tuhanmu tidak pernah berkata, celakalah para pemabuk, tapi Dia pernah berkata, celakalah orang-orang yang sholat. Pendapat para ulama tentang Abu Nawas. Dalam penilaian Ibnu Katsir, Abu Nawas memang pada mulanya suka mabuk-mabukan, suka musik dan berdansa, serta berfoya-foya. Namun, beliau membantah kalau Abu Nawas adalah seorang homo, pedofil, dan ahli zina. Karena itulah, di kalangan ahli fikih, Abu Nawas dicap sebagai ahli maksiat. Abu Nawas menolak menjadi pejabat. Mungkin Abu Nawas sendiri menyadari bahwa dirinya tidak layak menyandang jabatan keagamaan dalam pemerintahan, sehingga ia menolak berbagai jabatan yang ditawarkan Harun ar-Rasyid kepadanya. Maka terkenallah cerita Abu Nawas pura-pura mati dan pura-pura gila agar tidak diangkat menjadi pejabat.
Abu Nawas pemabuk dan kontroversi puisi. Soal mabuk, ia memang diakui sebagai drunken master yang semakin sakti saat menulis dan membacakan syair jika ditemani anggur. Puisi-puisinya dianggap zindik, dan dia dengan piawai menulis puisi tentang Homer dan wanita dengan ungkapan yang berbau seks erotika. Dengan membaca puisinya, seseorang seolah sedang berada di sebuah bar gurun Sahara yang dipenuhi anggur, pesta dan dansa, ditemani oleh penari-penari erotis wanita. Dan masih soal mabuk, Abu Nawas sudah sering mendapatkan hukuman cambuk dari sang khalifah. Namun beliau tetap menyukai Abu Nawas karena kecerdasan dan kejenakaannya. Barangkali sosok Abu Nawas sebagai khalifah seumpama tokoh Nuaiman, seorang sahabat yang dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena kecocokannya, meskipun ia juga seorang pecinta khamr. Titik balik dan kisah taubatnya Abu Nawas. Namun sebagai manusia biasa, akhirnya Khalifah Harun ar-Rasyid tersinggung dan marah juga. Pasalnya, suatu ketika Abu Nawas membaca puisi yang dianggap menghina Khalifah, sehingga beliau menjebloskannya ke dalam penjara. Selama dan setelah keluar dari penjara itulah, syair-syairnya berubah menjadi religius. Menjelang akhir hayat, ia mengoreksi dan membuang puisi-puisi masa lalunya, lalu menggantinya dengan puisi-puisi yang semuanya bertemakan kehidupan zuhud dan pertaubatan. Di dalam syairnya tersebut, ia mengungkapkan rasa penyesalan, bertobat atas kesalahan dan dosa yang telah diperbuat, kemudian dibarengi dengan keinginan untuk menjalani kehidupan yang damai di bawah luasnya rahmat dan ampunan Tuhan. Seorang sahabatnya, Abu Hifan bin Yusuf bin Dayah, memberikan kesaksian akhir hayat Abu Nawas sangat diwarnai dengan kegiatan ibadah. Beberapa sajaknya menguatkan hal itu. Salah satu bait puisinya yang sekarang menjadi wirid tetap banyak masjid setelah sholat Jumat, merupakan ungkapan rasa sesal yang amat dalam akan masa lalunya. Berikut isinya. Tuhanku, aku bukanlah orang yang pantas menempati surgamu, namun aku tidak kuat menahan siksa nerakamu. Berilah aku bertaubat dan ampunilah dosa-dosaku. Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Engkau? Akhir hayat Abu Nawas dan kisah dengan Imam Syafi'i. Diriwayatkan, Imam Syafi'i sempat enggan menyolatkan jenazah Abu Nawas sebelum ia mengetahui bahwa Abu Nawas adalah tokoh sufi, tepatnya setelah ia bertaubat dari kefasikannya, yaitu melalui syair-syair sufistik yang dituliskannya beberapa tahun sebelum kematiannya. Berikut isi syairnya. Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak, tapi aku tahu bahwa ampunan-Mu lebih besar. Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu, kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan? Aku berdoa kepadamu seperti yang Engkau perintahkan. Dengan segala kerendahan dan kehinaanku, jika Engkau tampik tanganku, lantas siapa yang memiliki kasih sayang? Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu dan keindahan ampunanmu, dan aku pasrah setelah ini. Setelah membaca syair tersebut,
Imam Syafi'i menangis sejadi-jadinya. Beliau bergegas menyolatkan jenazah Abu Nawas bersama orang-orang yang hadir. Abu Nawas dikenang sepanjang masa. Sebagai penyair ulung, tak mengherankan jika Abu Nawas meninggalkan banyak karya. Sejumlah puisinya dihimpun dalam Diwan Abu Nawas yang telah dicetak dalam berbagai bahasa. Ada yang diterbitkan di Wina, Austria tahun 1885, di Griswold tahun 1861, di Kairo, Mesir tahun 1860, di Beirut, Lebanon tahun 1884, dan di Bombay, India tahun 1894. Beberapa manuskrip puisinya tersimpan di perpustakaan Berlin, Wina, Leiden, Bodleiana, dan Mosul. Namun sayang, karya-karyanya itu jarang terkenal di dunia intelektual. Dan sayangnya lagi, pada tahun 2001, Kementerian Kebudayaan Mesir memerintahkan pembakaran sekitar 6.000 buku puisi erotik karya Abu Nawas tersebut. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.